Setelah teman-teman dikunjungi oleh dinas kesehatan setempat, maka teman-teman akan mendapatkan checklist sesuai dengan standar yang mereka minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya doakan rezeki teman-teman di sini lancar semua. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita tetap akan membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang apoteker, dan isu-isu terkait dunia kefarmasian. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mendirikan apotek. Namun kita akan bagi berdasarkan dua part teman-teman ya. Jadi part pertama ini saya akan membahas tentang persiapan awal atau administrasi apa aja sih yang harus kita siapkan dalam mendirikan apotek. Oke, yang pertama teman-teman di sini, teman-teman mendirikan apotek ini harus jelas. Apakah teman-teman mendirikan apotek punya sendiri, milik sendiri, atau teman-teman bekerja sama dengan pihak kedua? Pihak kedua tentunya di sini adalah investor. Nah, kalau teman-teman bekerja sama dengan investor, otomatis teman-teman harus merubah apotek teman-teman atau nama teman-teman itu menjadi CV atau PT perseorangan. Tidak bisa lagi menjadi UMKM mandiri seperti saya. Kecuali teman-teman di sini menyatakan bahwasanya teman-teman di sini apoteknya milik sendiri, masih bisa dikategorikan dengan apa? Dengan usaha kecil menengah atau UMKM seperti saya. Sementara kalau teman-teman bekerja sama dengan pihak kedua atau investor, teman-teman harus membuat perizinan apotek itu atas nama CV atas nama PT. Nah, selanjutnya itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu teman-teman harus jelas, ini baik yang teman-teman PT atau teman perseorangan, jelas status bangunan tersebut. Mungkin teman-teman sudah studi kelayakan nih, sudah melihat tempat bagus, sudah melihat bangunan tuh oke. Silahkan teman-teman pastikan ke pemilik ruko atau mungkin ruko itu bukan teman-teman sendiri, pastikan statusnya jelas. Yang pertama apa? Pertama yaitu akta tanah dari ruko tersebut. Dan yang kedua itu adalah IMB dari ruko tersebut, izin mendirikan bangunan dari ruko tersebut. Karena ini hal sepele mungkin teman-teman. Kenapa kok kita apotek harus pakai IMB, harus pakai akta tanah? Mau tidak mau ini diminta di persyaratannya. Jadi kalau teman-teman tidak ada IMB nanti untuk status rukonya akan sangat bermasalah dan akan tertunda untuk proses selanjutnya. Pastikan IMB bangunan atau ruko atau toko teman-teman itu harus sudah ada. Pertama IMB, kedua akta tanah. Setelah itu ya teman-teman status dari ruko tersebut menyewa atau milik sendiri. Teman-teman silahkan buat surat pernyataan. Kalau seandainya menyewa, teman-teman lampirkan surat perjanjian sewa menyewanya. Setelah itu kalau seandainya itu milik sendiri, lampirkan bahwasanya itu ruko punya teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman silahkan lengkapi tenaga atau lengkapi perizinan dari yang akan bekerja atau yang akan bertanggung jawab atau yang akan berwenang di apotek teman-teman tersebut. Kalau untuk di daerah sendiri, di tempat saya di Rokan Hulu, itu kalau untuk apotek yang punya sendiri masih hanya cukup satu orang apoteker. Karena apa? Karena pertama keterbatasan dari seorang apoteker, makanya tidak perlu apoteker pendamping. Hanya dibutuhkan satu orang apoteker dan satu orang tenaga teknis kefarmasian. Karena di sini saya tinggal di sini langsung. Setelah itu tenaga teknis kefarmasian itu istri saya sendiri. Jadi perizinan dinas kesehatan masih merekomendasikan hal tersebut. Teman-teman tinggal buat surat pernyataan bahwasanya teman-teman itu milik sendiri. Teman-teman itu nanti tinggal di apotek itu langsung. Kalau seandainya teman-teman itu kerjasama dengan pihak kedua, kalau teman-teman itu jauh antar tempat tinggal tempat kerja, teman-teman silahkan konsultasikan kembali ke organisasi, maka organisasi akan mengarahkan di mana terbaiknya. Nah, sudah terbit surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian dan setelah terbit surat izin praktek apoteker, silahkan teman-teman ajukan rekomendasi izin apotek kemana? Yang pertama ke puskesmas,
puskesmas terdekat teman-teman yang harus diajukan dulu. Jadi yang kedua, yang pertama tadi di puskesmas, otomatis di organisasi sudah ya teman-teman ya. Pertama di organisasi sudah, teman-teman harus mengajukan di organisasi untuk izin apoteknya. Yang kedua itu dari puskesmas terdekat, dan yang ketiga itu dari dinas kesehatan. Nah, nanti dari puskesmas sama dinas kesehatan ini biasanya orang petugasnya akan turun, akan melihat terjun langsung di apotek. Setelah teman-teman dikunjungi oleh dinas kesehatan setempat, maka teman-teman akan mendapatkan checklist sesuai dengan standar yang mereka minta. Standar yang mereka minta itu ada listnya teman-teman lihat. Mungkin ada alat atau ada sarana dan prasarana yang harus kita siapkan dalam mendirikan apotek. Di situ sudah tertera semua. Teman-teman sih tinggal memenuhi semua yang diminta dalam lembar checklist tersebut. Kalau nanti teman-teman sudah memenuhi persyaratan dan teman-teman sudah melengkapi semua kekurangan yang diminta, teman-teman akan mendapatkan yang namanya sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini teman-teman silahkan lampirkan untuk pengajuan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Kota. Setelah ini semua lengkap, tadi udah ada surat izin praktek apoteker, surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian, sudah ada INB, sudah ada akte tanah, perjanjian sewa menyewa, dan sudah ada sertifikat standar dan rekomendasi rekomendasi puskesmas dan sertifikat standar dari dinas kesehatan. Teman-teman silakan ajukan perizinan untuk terbit surat izin apotek di Dinas Penanaman Modal. Nah, tentunya dari persyaratan-persyaratan yang saya sebutkan tadi dari awal, otomatis teman-teman sudah punya namanya nomor induk berusaha. Jadi teman-teman, yang paling penting yaitu nomor induk berusaha sudah terbit, IMB sudah terbit, sudah ada status bangunan, akta bangunan sudah ada, perjanjian sewa menyewa atau pernyataan milik sendiri, surat izin praktek tenaga yang bekerja di apotek, rekomendasi dari puskesmas, rekomendasi dari organisasi IAI atau dari PAVI, organisasi dari rekomendasi dari puskesmas, dan dapat sertifikat standar dari dinas kesehatan. Teman-teman silahkan ajukan ke Dinas Penanaman Modal. Nanti bila persyaratan teman-teman sudah cukup, teman-teman disuruh untuk mengupload ke sistem OSS RBA, dan teman-teman langsung bisa mendapatkan apa? Teman-teman langsung bisa mendapatkan surat izin apotek, biasanya paling lama 14 hari kerja. Nah, itu untuk persyaratan administrasi teman-teman, untuk persyaratan administrasi yang harus teman-teman siapkan semuanya. Mungkin agak ribet, agak banyak perjalanan, namun teman-teman harus selesaikan dulu dari tingkatan yang paling bawah, yaitu dari mana? Dari mungkin kalau dibutuhkan surat izin gangguan, teman-teman silakan majukan ke RT RW atau di kantor desa terdekat. Setelah itu rekomendasi organisasi, rekomendasi puskesmas, rekomendasi dinas kesehatan, dan selanjutnya ke dinas penanaman modal dan perizinan. Oke teman-teman ya, karena ini durasinya panjang ya, jadi nanti saya bagi untuk part keduanya itu tentang sarana dan prasarana yang bakal diminta atau yang bakal diceklis oleh dinas kesehatan. Oke, untuk video ini tentang administrasi saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi yang ingin tahu sarana dan prasarana, lanjut ke part 2. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.